Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Kita masih akan bincang 50 tahun Festival Ramayana Internasional tahun 1971-2021. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan penari-penari yang pada waktu itu relatif masih kecil, masih anak-anak. Dia masih ada sekolah di sekolah dasar, ada yang SMP, dan ada yang STM kelas 1. Siapa dia? Kita ikuti perbincangan malam ini. Assalamualaikum, Cak Parmin. Waalaikumsalam, Cak Rafiq. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Sehat langka. Sip. Yang kedua, Cak Tony J. Bakri. Assalamualaikum, Cak Tony. Halo, Cak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap muda ya. Rambutnya putih. Ya, hitam gitu loh. Rambutnya kan pakai songkok kan jadi hitam. Dan satu lagi, Cak Sado Budi atau seringkali dipanggil Cak Menot, ya Cak Menot ya. Assalamualaikum, Cak Menot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi saya kira ini pelaku-pelaku, pemirsa ini adalah 3 orang ini adalah pelaku yang menjadi saksi ya 50 tahun yang lalu. Waktu itu tahun 71, apa kesan yang Anda dapatkan? Karena saya yakin waktu itu ya masih kecil, Riz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Festival Ramayana Internasional tahun 1971 justru merupakan titik awal saya gila. Membawa saya gila ke kesenian. Masalah ini, waktu itu saya lulus SMP tahun 70. Masuk STM, Sekolah Teknik Mesin. Nah ini kan bukan jurusan saya sebenarnya. Saya terpaksa masuk STM, kemudian apa ya kegiatan yang berbau seni gitu ya. Karena di SMP saya juga sering gambar, nulis, ya baca puisi, nyanyi juga ya. Di STM itu tawuran tuh aku. Akhirnya ada teman yang ngajak ke Candrawilatikta, yaitu Suparjo Sasmita Utomo, rumahnya Gunung Sari, adiknya Mas Mas Marsudi. Mas Marsudi, ya almarhum. Latihan-latihannya mesti di Surabaya waktu itu atau di mana Pak Biono. Oh iya di Jalan Sumatera. Tapi gini, saya ini kan nggak ada latar belakang kesenian. Saya tinggal di kampung, yes, wong kampung Kedonganyar zaman dulu, yes, kayaknya kios tawuran gitu loh anak-anak. Tapi asik, tawurannya itu tawuran satria. Lah, saya melihat teman saya menari perempuan, gurunya itu laki-laki. Seperti perempuan halus gitu. Saya jadi nggak seneng. Nari kok kayak wedok. Lanang wedok. Lah, justru titik balik pandangan saya itu ketika ikut jadi pasukannya Hanoman. Bolo. Unyuk ketek itu. Bolo ketek ya. Ternyata bolo ketek itu ternyata menari tidak harus lemah lembut seperti perempuan. Karena ketek itu harus pincah, tangkas, roll, lompat dan lain sebagainya. Saya jadi jatuh cinta gitu loh. Jadi titik balik kesenian Festival Ramayana ini membawa saya ke sebuah kesadaran baru bahwa menari itu tidak harus lemah gemulai seperti yang pernah saya lihat gitu. Dari situlah
saya menjadi tertarik menekuni dunia gerak, yaitu tari. Cak Tony, Cak Tony ini yang sampai sekarang juga masih aktif mengajar tari ini di STKW. Apa kesan Cak Tony waktu ikut Festival Ramayana Internasional? Ini internasional loh. Nah, itu jadi apa yang dapat kesan dari itu? Wah, waktu itu benar-benar kaget bahwa banyak di dunia lain itu menari. Jadi beberapa negara itu ikut menari waktu itu. Kan waktu itu aku kan masih SD. 6 atau kelas 5 itu. Kaget loh, kok banyak orang bisa nari ya. Akhirnya semangat. Semangat terus, wah kalau gitu menari itu banyak temannya. Ya benar. Nah, semangat ya sampai sekarang. Ya, oke. Itu pengaruhnya terhadap saya waktu festival itu. Ya. Di samping itu pada opening pembukaannya seremoni ya. Itu kan openingnya saya kan nggak nari, yang nari hanya dari Jawa Timur tuh hanya Anggodo sama Anilo sama Anoman. Oh. Jadi duet Anoman. Petilan gitu Anilo, ya? Bukan Anggodo. Petilan aja. Iya. Tampil itu, wah ternyata Jawa Timur juga bagus. Karena permainan lampu juga ternyata bagus banget. Semakin seneng, apalagi nggak ikut nari dapat duit. Ya dolar ya Pak Tony ya. Jadi waktu itu dolar kita dapat. Iya waktu itu dapat duit. Duitnya banyak waktu itu nggak nari itu dapat. Jadi penari ketek itu punya kesan seperti apa kemarin? Atau perhelatan ini perhelatan internasional? Wah malu acara internasional. Nah, itu ada kesan kayak apa gitu? Monggo. Ya, terima kasih. Waktu itu tahun 71 saya kelas 5 SD. Wah, SD. Kelas 5 SD itu pantaran dengan Cak Tony. Ya, pantaran. Cuman waktu itu saya itu sudah terbiasa menari ya, tapi menari kecil. Menarinya kayak Jawa Tengahan. Belum jadi tari ngremot dari Jawa Timur belum kenal. Nah, begitu dia ajak oleh kakak-kakak itu kebetulan kakak-kakak saya itu sudah jadi penari di Candrawilawati Pak. Sudah diajak. Nah, terus ayo ikut di Festival Ramayana. Nanti ketemu Pak Presiden. Wah, senengnya bukan main itu. Iya, jadi biar jadi pedas ya seneng aja. Jadi monyet. Ya seneng aja. Padahal latihannya itu bukan main latihannya itu. Nah, seperti ini beberapa solah kera yang saat itu saya lakukan, masuk dari pintu kiri sampai ke arena tengah, kemudian melakukan ragam-ragam berikutnya. Pada saat itu saya masih duduk di SMP. Jadi Mas Broto itu waktu festival Ramayana Internasional di sini, itu masih SMP ya Mas? Betul, masih SMP. Dan itu bertepatan dengan ujian saya di SMP. Iya. Jadi latihannya itu mungkin sampai jam berapa atau sampai
berbulan-bulan atau kayak apa waktu itu? Yang persiapan tuh seingat saya hampir setahun dengan kajian, mereka tim kajian melakukan kajian tarian-tarian ke beberapa etnik itu, kemudian prosesnya mungkin separuh hampir 6 bulan itu untuk proses garapan, dan hampir tiap malam untuk peran-perannya. Proses di mana? Itu prosesnya yang pertama masih di Ngenekali itu pada waktu di bukan Ngenekali, Ketabangkali itu situ masih ada yang namanya tempat untuk itu badminton itu, badminton. Jadi katanya awalnya Ramayan masih di situ. Ya. Nah, untuk latihan malam-malam lainnya, hari-hari lainnya itu di rumahnya Pak Biono Danusastro, ketuanya atau badan pembinanya Pusat Latihan Kesenian Wila Tikta. Hampir tahun untuk peran-peran di sana, tapi kalau untuk masalah-masalah di Ketabangkali itu. Orang yang konsisten untuk berkesenian dengan khas Jawa Timur sampai sekarang itu ya saya lihat Mas Broto yang orang Surabaya, tapi pokoknya nekat Jawa Timuran enggak. Ini apa dipengaruhi oleh festival itu? Yang pertama itu, yang kedua saya sekolah di Konservatori Kerawitan waktu itu namanya, sekarang SMKI itu. SMKI, sekarang SMK Negeri. SMK Negeri 12 sekarang. Jadi justru saya di Konservatori Kerawitan itu karena persiapan kenegerian, dan semua pelatih saya di Pusat Latihan Kesenian Wanita mendorong saya untuk sekolah di sana gitu. Nah, dari sekolahan itulah kemudian saya melihat pada waktu itu ada Jawa Timur, tapi kenapa SMKI yang Jawa Timur pada itu hanya Remo dan Banyuwangi gitu. Nah, padahal yang saya tahu itu pada waktu itu ya, pada waktu tim turun ceritanya ada yang di Madura, ada di Wayang Topeng Malang apa itu. Nah, kemudian setelah lulus itu saya konsentrasi untuk melakukan langsung cover sendiri ke berbagai pusat teknik kesenian itu, antara di Madura, di Malang, di Banyuwangi ya gitu. Jadi saya kira pemirsa bahwa memang Festival Ramayana Internasional itu adalah penanda bagaimana ada sebuah gerakan budaya tentang pencarian karakter Jawa Timur, dan kemudian itu berdampak pada semangat-semangat baik perorangan, baik kultural, baik kelembagaan, bagaimana mengembangkan Jawa Timur itu dengan khas-khas masing-masing, karena kesenian di Jawa Timur itu adalah kesenian yang egaliter. Apa yang dipahami oleh anak-anak pada waktu itu kita dengarkan berikut ini. Aku sih lagi yo, kapan joget ya, ini gaya. Ini lagi. Leng-leng, ini kita terus iki. Aku nih kita kok pojok, ada pojok iki. Leng-leng iki. Iki di mana karo almarhum Asman iki ngene iki. Ini ki. Ya. Jawa itu biasanya joget Jawa Tengah atau yus berlalu biasa aja kita masih kecil-kecil. Gimana Pak Cak Tony? Ya waktu itu kan memang masih SD. Pokoknya tari pertama itu, tari pertama yang saya ikuti itu ya sama dengan Cak Menot, soloan. Tahu di luar Solo itu ada tari macam-macam nggak ngerti, pokoknya melok. Jadi waktu itu memang nggak ada pikiran ini Jawa Timur ini apa, pokoknya melok nari di gelundung yang gelundung, kawan pencolotan mencolot, apalagi tari ketek. Tari ketek itu kan mungkin diperagakan sedikit. Cak Tony dulu masih ingat geraknya kayak apa ngono, titik ae. Tangannya kayak apa gitu. Gaya tangannya kayak apa Cak Tony? Waktu ketek gitu ya. Jadi saya kira proses-proses ini, saya kira proses yang secara nggak langsung itu mewarnai. Nah, Cak Parmin ini justru kemudian perjalanan selanjutnya rada aneh-aneh. Iya, saya begini. Waktu itu saya udah
STM kelas 1 ya. Jadi di antara teman-teman ini aku paling lebih tua ya. Lebih tua 3-4 tahun ya. Ya, atasnya jadi, Mas Tribrata ya berarti ya? Ya, atasnya setahun. Iya. Atasnya setahun. Justru saya bisa menangkap khas Jawa Timur dari singgetan, dari iketan. Nah, kalau lihat apa ini ya sih ya, tak berakakan ya. Nah, Solo kan ya pokoknya gitu ya. Nah, ini Jawa Timur justru gini. Ini loh. Tuh. Ini. Terus baru singkan Kak Mano tadi. Nah, gini. Cara ini nih. Ya. Jadi kita bisa kita lihat cerita ini bisa langsung menggambarkan betapa gegap gempita dan ruwetnya persiapan itu ya. Jadi memang apa ini buat kita Pak Tony, Pak Menot, saya sendiri itu Festival Remaja Internasional pertama itu sebuah letupan yang nggak bisa padam terasa. Terus menyala dan begitu kuat pengaruhnya nang perjalanan berikutnya gitu loh. Saya melihat justru khasnya Jawa Timur waktu itu adalah pada iketan. Iketan. Nah, itu. Itu semua pakai iket itu. Tokoh-tokoh semua pakai iket itu. Ya, beberapa sumber yang saya tanya ternyata memang pada waktu itu yang dikenal Jawa Timur itu baru ngeremo, gitu, ngeremo. Makanya benar. Waktu delegasi Jawa Timur untuk mau tampil Festival Ramayana Nasional tahun 67 ini konon di Yogyakarta, itu memang kemudian ada penolakan karena tidak punya karakter. Dan itu dan nek solonan ya apa, kan di sana sudah ada solonan mungkin lebih siap lebih ini. Nah, akhirnya memang pada waktu itu ditampilkan ngeremo. Nah, itu lebih kelihatan. Saya rasa titik awal Jawa Timur itu punya apa tuh khas karakter tadi mungkin dari iketnya itu mungkin. Iya. Dari iket yang semua tokoh itu melakukan iket sebelum menari. Yep. Arpean itu sebelum trisik belum itu iketnya itu khas sekali itu loh. Ini betul-betul kita nostalgia ya. Jadi karena kita ini usia sudah di atas 50-an semua ini. Di atas 60 di atas 60. Di atas 60 ya. Oh ya, apa sih? Tapi kurang 3 tahun 70 saya. Iya. Lu iya dong. Aku 67 dah. Nggih. Yang terakhir. Jadi bahwa perhelatan yang luar biasa, apalagi event itu saya kira event internasional awal, dan kemudian dihadiri oleh Pak Harto. Ini presiden kita itu dihadiri. Ini saya kira tidak main-main, pasti ada sebuah proses-proses yang luar biasa. Nah, ini kira-kira yang Cak Parmin, Cak Menot, Cak Tony, yang waktu itu yang diketahui orang-orang yang berkesan, mungkin berkesan bagi diri, atau juga waktu itu nonton, wong iku pinter ya, misalnya kayak gitu. Itu kira-kira yang Anda lihat itu siapa saja? Ya, waktu itu masih kecil ya, jadi yang namanya anak-anak waktu itu masih belum tahu siapa. Yang kita tahu, kita pahami, nanti baris bareng-bareng yang tertib salaman dengan Pak Presiden Soeharto. Ya sudah, saya dengan Pak Tony itu baris pedas-pedas itu rapi sekali dah, sampai salaman dengan Pak Harto itu ya pasti baris rapi, nggak terpikir kita harus bagaimana, yang penting tertib aja. Ya, jadi saya kira ini kesan-kesan yang mendalam, anak-anak yang terus kemudian proses selanjutnya itu mewarnai ya. Cak Tony, mungkin ada kesan yang sangat mendalam orang-orang yang waktu itu yang dikenal. Mungkin justru orang atau orang yang ngajak atau apa atau siapapun, enggak, silakan.
Yang paling berkesan waktu itu justru openingnya Jawa Timur. Itu sangat berkesan aku banget. Si Anoman sama Anilo itu sampai sekarang masih terbayang itu. Ternyata memang penari jadi ternyata. Satu lagi yang lucu itu dari Birma itu sampai sekarang masih ingat. Dia selalu pakai vokal lemon coka. Oh, no. Ya mungkin gini. Kalau dulu itu kan pokoknya seneng ketemu teman banyak, kenal orang, kok ada komunitas yang itu dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata dapat uang dan sebagainya itu hanya persoalan akibat aja. Tiba-tiba lu oleh toh, nah gitu. Itu yang mungkin sedikit sekarang ini agak berbeda ya. Agak terbalik ya. Ini yang terakhir Cak Parmin ini karena sudah STM, saya kira ini memang sudah agak beda dengan teman-teman. Karena kemarin Mas Tribroto saya tanya juga dia masih SMP gitu. Jadi tidak terlalu ini. Nah, siapa orang-orang yang sudah dikenal waktu itu menurut Cak Parmin? Silakan. Pertama para pelatih ya, Pak Tasman, kemudian Pak Narto AS. Pak Narto AS ini punya kenangan sedikit saya. Saya kan nggak punya latar belakang nari saya ini, ya. Jadi kalau pas ngelatih itu sering kena anu saya. Ini kurang ini, wah. Semangat saya. Kemudian ada lagi Mas Bambang ya, Mas Bambang yang jadi tokoh Rama. Kemudian Mas Tuko tadi itu sering jadi Rahwana. Kemudian Mas Danduk mungkin dari TS itu. Jadi saya pandang orang-orang ini, Mas Arjito juga ya, Mas Arjito ya. Narinya halus, orangnya putih, gitu ya. Jadi saya melihat tokoh-tokoh itu memberi flashback kepada saya bahwa menari yang baik itu seperti itu gitu loh. Nari yang baik. Tokoh ini seperti itu, tokoh ini seperti itu gitu. Nah, seperti itu jadi. Berapa tadi yang saya sebutkan? Yang saya. Terima kasih Cak Parmin, Cak Sado, Cak Tony, saudara-saudara pemirsa, bahwa tiga orang yang hadir di tengah-tengah kita ini punya pengalaman berkesinan yang luar biasa. Cak Parmin ini setelah itu mereka nekat melanglang buana dengan mengembangkan komunitas-komunitas di berbagai negara, dan sekarang Mandepok di Pasirian, Lumajang, dan kemudian Cak Tony ini sangat konsisten dari setelah festival itu, dan kemudian mereka menempa dirinya melalui perguruan tinggi sampai sekarang masih konsisten mengajar di STKW. Dan Cak Sado Budi ini dari lulusan STKW, jadi setelah itu lulusan STKW dan kemudian melanglang kemana-mana, termasuk punya pengalaman lama di Timur yang waktu itu masih jadi satu dengan Indonesia, sekarang sudah di luar negeri. Jadi artinya Cak Sado ini bekerja di luar negeri lama dan kemudian terakhir jadi pejabat lah di Jombang. Baik, hadirin, selanjutnya adalah kita tonton bersama pertunjukan Ramayana dari Malaysia, dokumentasi dari Festival Majapahit Internasional tahun 2013, produksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT PLS, dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta. Namun sebelum nonton itu, kita dengarkan bersama pendapat seorang psikolog tentang psikologi tari. Dia pada masa mudanya sangat aktif di unit kegiatan tari dan karawitan Universitas Airlangga, dan dia juga sebagai pemain saron yang handal dan mencoba beberapa kali panggung Amphitheater Candra Wilwatikta. Dan saat ini
beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Dialah Profesor Dr. Suryanto, MSI. Hadirin, selamat malam. Sampai jumpa di waktu dan channel yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Salam budaya, ya. Prof. Otomatis salam sehat juga, Pak Rafi. Ya. Ini kita harus bersyukur karena diberi kesehatan karena situasi yang nggak enak. Prof, langsung saja. Pengalaman Prof ini memang seorang psikologi, tapi saya tahu punya pengalaman dalam berkesenian yang luar biasa. Saya ingin cerita-cerita itu dulu lah sebelum kita masuk ke profesi Prof sebagai psikolog. Silakan, Prof. Oke, Pak Rafiq, ketika mahasiswa ini dulu kan kita masuk di unit kegiatan tari dan kerawitan. Di sana kebetulan kita terlibat di kerawitannya, tapi suatu saat karena UNER waktu itu bertugas juga kajibah ya untuk pentas di Wilwatekta, akhirnya dapuk juga sebagai penari. Nah, gitu. Jadi merasakan juga panggung Candrawali Wilwatekta ya, Prof ya. Ya, otomatis sampai lompat-lompat itu pagarnya itu. Masih ingat itu perannya sebagai prajurit. Pengalaman-pengalaman seperti itu sebenarnya ada nggak itu hubungannya dengan apa yang tugas yang digeluti sekarang, Prof? Ada. Yang jelas menjadi penari itu kan tidak bisa lepas juga dari antara hobi, kemudian hati, kemudian juga situasi. Kenapa saya mengkaitkan antara ketiga konsep itu? Karena saat itu kita tahu bahwa darah seni itu ada. Ya, sebagai pengerawit itu paling tidak suara itu jadi tengen. Kemudian di situ juga mau tidak mau ada yang namanya bakat kan gitu, bakat seni. Jadi apapun kalau ada suara gending, pasti kalau nggak gerak tangannya ya gerak apa kepalanya, senduk kan itu. Tapi ada juga yang kemarin waktu menari di Wilwatekta itu karena situasi penari pria itu kan sedikit. Hampir semuanya perannya wanita semua. Nah, akhirnya mau tidak mau kan kita juga ikut mengisi. Jadi dan ini menjadi suatu sejarah bahwa semula tidak bisa menari, ya, tapi mau tidak mau akhirnya bisa menari walaupun gerakannya pokoknya siget. Ya, itu saya kira ini pengalaman Pak Marawi. Prof, gini, jadi saya baru saja berbincang dengan beberapa penari itu pelaku Festival Ramayana Internasional yang tahun 71 itu. Jadi mereka menari masih anak-anak, dia masih anak-anak. Tapi sekarang ini mereka sudah udur semua. Jadi ada yang sudah umur 60 sekian kayak gitu. Jadi ternyata itu penarinya salah satunya ada Mas Parmin, ada Mas Tribroto, Mas Menot ya, Menot, dan kemudian ada Mas Tony. Mereka masih sangat anak-anak. Nah, ini kemudian saya lihat ketika di dalam perjalanan hidupnya itu mereka ternyata punya militansi-militansi. Nah, ini ada hubungannya nggak anak-anak yang main itu terus kemudian ada militansi dan sebagainya? Oke, kalau kita bicara apa yang dilakukan anak, seringkali anak itu meniru. Apa yang dilakukan anak itu seringkali ada modelnya.
Entah modelnya itu orang tua, entah modelnya itu temannya, entah modelnya itu tetangga. Jadi di teori belajar sosial itu kalau masih anak-anak seringkali belajarnya menggunakan model. Nah, gitu. Nah, berjalannya waktu, apakah dia akan konsisten di bidang itu atau tidak, itu juga ditentukan oleh lingkungannya. Nah, itu. Saya kira ini sedikit nyenggol teorinya ya. Jadi teori belajar sosial itu dalam psikologi disampaikan bahwa ketika anak-anak itu masih kecil, seringkali yang dia lakukan, perilaku yang dikerjakan, tidak lepas dari dia mencontoh model yang dia ketahui. Nah, masalahnya sekarang, model ini bagi si anak itu membuat senang atau membuat sedih. Biasanya kalau membuat senang, ya dari melakukan perbuatan itu melakukan senang, istilahnya rewarding, mendapatkan reward, ya, entah kepuasan, entah apa, maka itu akan berlanjut. Tapi kalau tidak mendapatkan reward, nah itu ya dia mau tidak mau mesti nggak betah, nggak kerasan kan gitu. Ya, Prof. Ini itu tidak hanya seniman, olahraga juga sama, Pak Rafiq. Cuma ini saya ingin ngomong tentang ini. Sering kali orang itu ngomong bakat, Prof. Jadi, kamu nggak berbakat, kamu kayak gitu. Nah, saya ini termasuk orang yang punya aliran bahwa tidak percaya dengan bakat gitu. Jadi karena memang saya sendiri menerjuni kesenian juga dulu sangat terpaksa, sudah SMA baru belajar, tapi syukur alhamdulillah lumayan kemudian bisa dipercaya menjadi pegawai dan paling enggak itulah gitu bisa hidup seperti itu gitu. Itu seperti apa, Prof, tentang bakat? Ya, bakat plus minat, kemudian plus latihan, maka akan jadi prestasi luar biasa. Tapi latihan saja itu juga bisa berprestasi. Ini sebenarnya konflik teoritik ini berlangsung lama itu. Mana yang lebih dominan, faktor yang diturunkan atau faktor yang dilatihkan kan gitu. Tidak hanya di dunia kesenian. Seorang pemimpin itu diturunkan atau dilahirkan kan gitu. Dilahirkan atau diajarkan kan gitu, sama juga. Seorang seniman itu lahir karena diturunkan oleh orang tuanya seniman atau sebenarnya juga bisa diajarkan kan gitu. Pendekatan behavioristik melihat bahwa seniman itu bisa dilatihkan, bisa diajarkan. Asal temen maka akan tinemu kan gitu bahasanya. Ya, Prof. Jadi memang kita ini ajarannya Ki Hajar Widiwantoro dulu. Ya, Allah bisa karena biasa. Untuk biasa harus dipaksa dulu. Nah, ini maka ada aliran yang kedua ini bahwa itu bisa diajarkan. Ya, jadi ini artinya memang benar ya, sopo sing temen bakal tinemu kalau di Jawa gitu, atau di kalangan Muslim manjada wajada kayak gitu tuh. Ini memang kayak semacam bagian dari menyemangati atau seperti apa ya kayak gitu. Nah, kalau konteks kalimat-kalimat seperti itu hebatnya orang-orang Jawa kita, orang-orang leluhur kita, bahwa mereka bisa menggambarkan, mendeskripsikan suatu kejadian itu menjadi satu kalimat yang akhirnya menjadi pepatah dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua kalau itu. Itu loh. Ya. Jadi siapa sing temen bakal tinemu itu sebenarnya hasil teori kualitatif yang luar biasa besar itu, luar biasa hebat. Ya, nah, saya kira kembali ke ya Pak Rafiq, saya melihat zaman dulu Pak Rafiq ini kan masih tahun 86-87 ya toh. Kalau gerakan tarinya ya sederhana saja kan itu. Tapi ketika Mbak membentuk Sorengkarti, ya toh. Ya itu kan saya masih ingat itu. Jadi Sorengkarti bisa menjadi juara di level Peksi Minas di Solo. Cerita.
Ya, cerita-cerita lama ini ya. Tahun 86 itu. Berikutnya tahun 87, akhir Desember ke arah 88. Peksi Minas di Jogja, Topeng Iblas. Akhirnya juara 1 lagi. Ini kan mungkin karena belajar itu, Pak. Walaupun tadi Pak Rafiq kasih tahu bahwa saya ini awalnya enggak karena barangkali mau belajar itu. Akhirnya bisa menghasilkan itu. Ini contoh saja. Gitu. Ini saya ingin juga ini ada fenomena gini, Prof. Jadi ini senior saya, saya sangat seringkali berkomunikasi ya. Saya lihat misalnya ada Prof. Debye, dia itu masa mudanya dia punya cerita dia yang main sebagai kera di Anoman di Candrawilwatikta. Yang namanya Pak Sal Murgianto itu kritikus Indonesia itu juga dia main sebagai Anoman juga. Kemudian Mas Don ya Sardono itu juga dia juga proses awalnya juga berperan sebagai itu. Bahkan Mas Endo Suwanda di Jawa Barat ya itu juga sama. Jadi proses menarinya itu malah nggak aneh-aneh, malah jadi kera kayak gitu. Tapi sekarang mereka menjadi orang-orang yang referensi seni tari atau seni pertunjukan di Indonesia ya orang-orang itu. Nah ini fenomenanya seperti apa, Prof? Ya, jangan sampai salah nanti. Saya karena jadi prajurit akhirnya jadi referensi. Itulah gitu. Atau karena kena panggung Candrawilwatikta jadi profesor. Tapi paling tidak, Pak, kalau orang tekun itu kan sebetulnya kan beliau bisa menjadi orang ahli itu kan karena juga ada pengalaman-pengalaman dan juga studinya kan tidak serta-merta karena menari dia jadi profesor kan itu. Tapi banyak yang dihasilkan dari karya dia akhirnya akhirnya dia menjadi rujukan kan gitu. Itu pun juga karena karya. Oleh karena itu kalau beliau-beliau ini juga betul jadi guru besar kemudian jadi orang-orang hebat tentunya juga tidak lepas dari karya-karya yang mereka lakukan, mereka proses. Ya, Prof, yang terakhir mungkin apa yang bisa diberikan pemikiran Prof karena ini kan sebenarnya saya itu kan mencoba untuk memaknai 50 tahun Festival Ramayana Internasional. Jadi saat itu betapa orang-orang itu zaman itu adalah orang-orang yang melampaui zamannya, membuat festival itu tidak gampang. Terus event itu juga sangat tidak gampang dan membuat adspis semacam Candrawilwatikta itu tidak, saya kira juga sangat sangat luar biasa. Apa yang bisa ditarik dari situ, Prof? Saya kira selain dari kelompok seniman, saya kira untuk saat ini dibutuhkan juga niatan baik dari pejabat, ya. Karena bagaimanapun wahana itu juga bisa terisi kalau ada senimannya. Sebaliknya, seniman itu bisa hidup kalau difasilitasi juga kan. Jadi kalau mau menghasilkan orang-orang yang bersifat militan itu sekarang bisa, tapi juga militannya dimotivasi untuk konsistensi. Tapi kalau untuk hidup total dari situ juga perlu menjadi catatan juga saya kira. Ya memang itu. Memang saat ini memang masih di Indonesia sebagai seorang seni pertunjukan itu menjadi bagian dari tumpuan hidup ya masih sangat jauh beda dengan di luar negeri. Tetapi setidaknya sekarang juga pemerintah ada yang namanya ekonomi kreatif. Itu sebenarnya pendekatan-pendekatan bagaimana kreativitas, seni, kesenian dan sebagainya itu sebenarnya juga sudah perlu di-manage dan sebagainya untuk menjadi sebuah ekonomi. Itu adalah dorongan-dorongan pemerintah. Terima kasih, Prof. Perbincangan kita yang singkat ini, tapi sangat luar biasa karena ini penting sekali untuk memberikan nilai-nilai dari apa yang dilakukan oleh anak-anak tadi yang jadi keras. Saya kira anak-anak juga bisa dikembangkan, bahkan minatnya
dan juga kesempatannya itu. Oke. Dan panggung dibutuhkan juga untuk tampil. Saya kira Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, siap. Kasih saya rindu seksa caca nikah dewa.